Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas cerita sebelumnya part 2. Jujur aja, admin belum kepikiran judul dari cerita kali ini. Apakah kalian punya rekomendasi judulnya? Coba komen di bawah. Dan tanpa berbasa-basi lagi, mari kita lanjut ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang wanita menawan yang baru saja datang, dan ia bingung dengan apa yang terjadi sebenarnya. Dijelaskan bahwa wanita itu bernama Laila dan ia menikah dengan seorang pria yang merupakan pangeran kerajaan. Taein panik, ia berkata agar Laila tak melanjutkannya karena nanti genre cerita sekarang malah menjadi beda. Taein berkata bahwa chapter awal di alur cerita sangatlah penting, jadi kisah Laila tidak bisa masuk seenaknya begitu saja. Laila sendiri malah marah, ia bertanya tentang siapa Taein sehingga berbicara seperti itu pada dirinya. Taein ikut kesal karena ia tidak mendapatkan wejangan dari admin tentang cerita romantis. Dan sekarang Laila juga bertanya tentang mengapa ia bisa berada di sana. Laila berkata bahwa beberapa waktu sebelumnya ia menghantam suaminya dengan senjata yang ia bawa. Dan karena hal itu Taein pun langsung menghilangkan senjata tersebut. Taein juga menggunakan kekuatannya untuk membersihkan sel merah yang berada di tubuh Laila. Akhirnya Laila menjadi bersih kembali dan ia malah menjadi semakin cantik. Unye dan Iljin terpana. Dengan wajah jatuh cinta di sana mereka berkata bahwa itu sangatlah gila. Laila bertanya kembali tentang siapa Taein ini. Namun Taein malah terdiam dan berkata bahwa akan ada sesuatu yang datang. Taein mulai menggunakan skill barrier milik dirinya. Sebuah ledakan besar pun tiba-tiba terjadi. Namun beruntung Taein telah menggunakan skill sehingga gedungnya tidak kenapa-napa. Unye berteriak kencang karena ketakutan. Sedangkan Laila bertanya tentang makhluk apa itu sebenarnya. Makhluk yang tadi datang terus melancarkan serangan dengan kuat dan di sana ia berteriak kencang karena kesal dengan keadaan yang terjadi. Taein malah menyeringai senang dan ia berkata bahwa monster itu sangat sempurna untuk pemanasan. Taein mulai terbang menggunakan kekuatannya. Ia bersiap dengan tinjuannya dan mengubah kekuatannya menjadi 0,0001% saja. Kekuatan 0,0001% milik Taein sudah siap dan sekarang ia akan menghantam monster yang berada di hadapannya. Sebuah ledakan yang amat di luar nalar pun langsung terjadi. Unye dan Laila terpana, lalu mereka berkata bahwa itu sangatlah hebat. Sehingga Unye bertanya tentang bagaimana mungkin Taein bisa mengalahkannya dengan satu serangan. Meski begitu sekarang para monster lain masih bermunculan. Dan Taein malah tersenyum sambil berkata bahwa itu semua sangatlah menyenangkan. Sambil menatap tajam di sana Taein berkata bahwa sekarang ia akan menggunakan skill freeze milik dirinya. Semua monster yang terkena serangan itu pun langsung menjadi beku. Dan tak cukup sampai di sana, terlihat sekarang Taein juga sudah bersiap dengan tendangan Simadun milik dirinya. Sebuah ledakan besar pun terjadi karena tadi ada kombinasi antara tendangan Simadun dan juga skill S milik Taein. Tubuh milik para monster pun hancur berantakan. Taein mulai menghela nafasnya, lalu sambil memperhatikan keadaan sekarang ia pun berkata bahwa sepertinya tadi ia terlalu bersemangat. Taein berkata bahwa meskipun ia telah menahan kekuatannya, tapi ia tetap menjadi sangat kuat. Dan sambil tersenyum girang, ia berkata bahwa dirinya telah menjadi makhluk paling overpower. Sistem mulai muncul kembali dan memberitahu bahwa Taein telah mendapatkan pencapaian. Meski begitu sekarang Taein terkejut karena ternyata masih banyak monster yang berada di sana. Taein pun sekarang malah senang dengan hal tersebut. Ia berkata bahwa genre fantasi dengan gate seperti itu sangatlah menyenangkan. Ia mulai menggunakan skill yang bernama Mage Flight seperti Koro Sensei. Tak hanya itu, sekarang ia juga menggunakan skill bernama Prisonic Blade. Taein bergerak cepat sambil memusnahkan semua monster yang berada di hadapan dirinya. Ia senang ketika membabat habis para monster itu, sedangkan para monsternya berteriak kesakitan karena kelakuan dari Taein. Taein memperhatikan keadaan yang ada di hadapannya. Terlihat di hadapannya para monster terus muncul karena ada gerbang yang menghubungkannya dengan bumi. Taein berkata bahwa biasanya manusia masuk ke dalam gate tersebut untuk menyelesaikannya. Tapi Taein berbeda, jadi sekarang ia juga mengeluarkan skill untuk memanggil sebuah gerbang atau gate. Para monster yang melihat hal itu mulai bingung dan kepanikan, karena sekarang Taein memanggil gerbang lain sehingga para monster malah masuk satu sama lain. Taein tersenyum dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan menghabisi mereka secara instan. Karena hal itu gerbang yang ada di hadapan Taein pun menghilang seperti black hole. Taein menghela nafas dan dia berkata bahwa sekarang sepertinya Seiwo akan aman. Setelah melakukan hal itu, Taein mulai kembali lagi dengan skill recall milik dirinya. Ketika sampai ia kebingungan karena Unye dan Laila sedang mengobrol. Laila pun di sana berkata bahwa sebelumnya ia telah mendengar tentang dunianya sekarang dari Unye. Laila mulai mengeluarkan aura anggunnya dan ia berkata bahwa sepertinya ia sedang mengelana ke masa depan.
Taein menunduk sambil berkata bahwa itu tak sepenuhnya benar, dan terlihat sekarang ia pun akan menggunakan skillnya agar Layla cocok dengan dunia saat ini. Taein berkata bahwa jika Layla terus menggunakan baju itu, maka ilustrator akan kesulitan dalam membuat gambarnya. Terlihat Layla pun menggunakan baju modern, tapi yang membingungkan ternyata Taein membuat Layla menggunakan baju setengah jadi. Iljin yang melihat hal itu langsung skidip papap skidip pupuk, sedangkan Layla berkata bahwa itu sangatlah gila dan ia berkata agar Taein memberikannya sebuah jubah atau gaun. Unye juga di sana memasang wajah jijik dan ia berkata bahwa Taein ini benar-benar membingungkan. Taein sendiri berkata bahwa ia hanya memilih baju yang nyaman saja, tapi karena sekarang musimnya sudah berbeda, maka ia akan mengubah baju milik Layla. Terlihat Layla pun sekarang diberikan celana olahraga panjang, sehingga Iljin dan admin merasa sedih. Unye sekarang malah senang, dan ia di sana bertanya tentang apakah Taein bisa memberikan dirinya baju Chanel atau Louis Vuitton. Saat mereka mengobrol, tiba-tiba Layla berbicara kembali, dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan menjadi putri kerajaan secara resmi. Taein yang melihat Layla sekarang malah makin tergila-gila, sedangkan Layla masih merasa sedih karena ia telah menghabisi suaminya sendiri dengan tangannya. Taein pun langsung mengarahkan tangannya ke depan, dan dengan wajah blow on ia berkata bahwa dirinya tidak tahu dengan apa yang dikatakan oleh Layla sekarang. Taein berkata bahwa dirinya tahu jika mungkin Layla ini mengalami kehidupan yang tragis. Layla yang mendengar hal itu bingung, dan Taein pun berkata bahwa sepertinya Layla ini memiliki sebuah penyakit kronis. Tak hanya itu, di sana Taein juga tahu bahwa sepertinya Layla dijodohkan dengan seseorang yang tidak ia sukai, dan suami Layla malah berselingkuh sehingga Layla benar-benar mengalami kesedihan luar biasa. Tak cukup sampai di sana, Layla juga dianggap sebagai penjahat. Lalu pada akhirnya sebuah insiden terjadi yang membuat Layla disalahkan. Layla menangis ketika mendengar hal tersebut, dan dia berkata bahwa itu semua memang benar. Taein berkata bahwa Layla mengalami banyak hal sulit, tapi hal itu tak perlu dipikirkan lagi di hidupnya sekarang. Meski begitu, Layla tetap merasa sedih karena telah menghabisi putra mahkota yang merupakan suaminya, dan sekarang Layla mendapatkan blessing sambil diberitahu bahwa dirinya tidak melakukan kesalahan apapun. Layla yang masih sangat menawan itu bingung, dan ia bertanya tentang apa yang terjadi pada tubuhnya sekarang. Taein pun berkata bahwa ia telah menyembuhkan semua penyakit yang berada dalam tubuhnya. Lalu sambil memasang wajah bangga, ia berkata agar sekarang Layla hidup dengan bebas di dunianya. Ketika mendengar kata bebas, Layla terdiam. Ia berpikir perkataan itu bukan datang dari ayahnya yang kuat ataupun temannya yang terpuji, apalagi suaminya yang merupakan pangeran putra mahkota. Tidak ada seorang pun yang pernah mengatakan tentang kebebasan pada Layla, dan sekarang pria yang memberikan kebebasan adalah Taein yang baru saja ia kenal. Layla berterima kasih karena hal tersebut. Taein ikut tersenyum kecil, dan sistem pun memberitahu bahwa Taein telah mendapatkan pencapaian luar biasa. Taein berkata bahwa itu bukanlah apa-apa, namun sistem muncul lagi dan memberitahu bahwa sekarang ada konstelasi yang tertarik dengan pencapaian dari Taein. Diberitahukan bahwa jika Taein bisa memuaskan konstelasi, maka ia bakal mendapatkan banyak keuntungan. Terlihat notifikasi mulai bermunculan, di mana notifikasi datang dari para konstelasi yang tertarik pada Taein. Namun Taein malah memasang wajah wegah. Sambil menggeserkan notifikasinya, ia pun berkata agar sistem memblokir mereka semua. Sistem muncul kembali, dan dia bertanya tentang mengapa Taein malah menolak peluang sebagus itu. Taein pun menjawab bahwa dia bukanlah penggemar dari konstelasi, dan dia lagi-lagi menghilangkan sistem yang tadi muncul. Taein mulai memperhatikan semua yang ada di hadapannya. Lalu dengan wajah tajam ia pun bertanya tentang apakah mereka mau mengikuti Taein untuk menyelamatkan dunia. Scenes pun berganti ke persimpangan antar dimensi yang disebut sebagai Celestial Council. Terlihat di sana ada banyak orang yang berkumpul layaknya anggota Akatsuki yang akan mengekstrak Kyuubi. Di sana ada konstelasi kemarahan yang marah, dan ia berkata bahwa berani sekali Taein menolak kebaikan dari para konstelasi. Beberapa konstelasi yang mengetahui hal itu malah tersenyum, dan ia berkata bahwa hal itu malah bagus dan membuat semuanya menjadi semakin menarik. Ternyata di sana juga ada raja konstelasi yang bernama Sekai, dan ia berkata agar semua yang ada di sana untuk tenang. Para konstelasi pun terdiam karena Sekai berkata agar mereka menyapa Taein yang telah menaiki menara Trial. Konstelasi keputusasaan berkata bahwa itu tidak mungkin, sedangkan konstelasi kecemburuan berkata bahwa Taein ini malah men-skip menara Trial. Tiba-tiba di sana pun ada yang memanggil Sekai, dan ia berkata agar dirinya dibiarkan pergi pada dimensi milik Taein. Konstelasi itu berkata bahwa ia akan berbicara langsung, dan ia akan melihat potensi dari Taein tentang keberadaannya.
Konstelasi itu menatap tajam. Ia berkata bahwa jika memang Tai-In buruk untuk alam semesta, maka dirinya akan menghabisi Tai-In tanpa ragu. Di sisi lain terlihat Tai-In berada di tengah-tengah kekacauan, dan ia berkata bahwa ia sudah membagi kekuatan pada rekan-rekannya. Karena hal itu Tai-In tersenyum, dan ia berkata agar mereka mengalahkan monster yang berada di hadapannya. Layla dan Unye masih bingung, dan Unye pun bertanya kembali tentang mengapa mereka harus mengorbankan nyawa mereka untuk bertarung melawan monster. Tai-In berkata bahwa mereka adalah teman Tai-In, jadi mereka pasti akan mendapatkan plot armor seperti Yanto dari Black Clover. Unye sendiri berkata bahwa plot armor dari si Yanto memang tidak ngotak, tapi sebenarnya yang lebih tidak ngotak sekarang adalah kekuatan milik Tai-In. Sambil didatangi oleh monster di sana, Tai-In pun berkata bahwa jika ia turun langsung dalam semua masalah, maka tidak akan ada keseruan dalam alur ceritanya. Tiba-tiba monster yang tadi akan datang pun meledak. Lalu sambil memasang wajah semangat, Tai-In berkata bahwa jika karakter utama overpower, maka karakter di sekitarnya akan menjadi lebih menarik. Unye berkata bahwa ia tidak paham dengan hal tersebut, sedangkan Layla berkata bahwa ia paham akan sesuatu. Layla berkata bahwa sekarang sepertinya mereka hanya perlu menghabisi banyak monster untuk menyelamatkan dunia. Layla berkata dirinya pernah menghabisi suaminya sendiri, lalu sambil memasang tatapan kosong ia pun berkata bahwa sepertinya sekarang ia bisa menghabisi segala hal. Unye dan Iljin pun berkata bahwa itu sangatlah menakutkan. Terlihat Layla sendiri mulai bergerak dan ia bersiap untuk melawan monster di hadapannya. Tai-In mulai tersenyum. Ia berkata bahwa tujuan ia melakukan hal itu adalah untuk membuat party dengan mereka. Sambil memperhatikan Layla, di sana Tai-In berpikir bahwa Layla akan mendapatkan perannya sendiri. Terlihat Layla menatap tajam begitu menggunakan skill milik dirinya, dan serangan yang dilancarkannya barusan langsung membuat salah satu monster di sana pergi ke alam baka dengan cepat. Layla tersenyum senang, dan ternyata perannya adalah sebagai seorang assassin. Unye ketakutan, dan ia bertanya tentang mengapa Layla malah menjadi seperti itu. Namun Tai-In malah berkata jika itu sangatlah bagus. Setelah menghabisi musuhnya, di sana Layla berkata bahwa itu adalah sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan ternyata sekarang masih ada monster lain yang bersiap untuk melahapnya. Tubuh Layla pun terikat sehingga waduh. Di sana Iljin pun berteriak kencang, dan Unye berkata bahwa sekarang mereka harus menyelamatkan Layla. Iljin bergerak cepat sambil berkata bahwa sekarang dirinya akan menyelamatkan Layla yang dianggapnya sebagai tuan putri. Layla hampir dihisap oleh sang monster, sedangkan Iljin mengeluarkan kekuatannya sebagai seorang burger. Iljin menatap tajam, terlihat ia bergerak cepat dan menabrakkan tubuhnya pada monster tersebut. Tapi ternyata si monster tidak kenapa-napa, sehingga Iljin bertanya tentang mengapa kemampuannya begitu sepele. Tai-In malah tertawa, karena ternyata Iljin ini hanyalah seorang maskot. Iljin pun berkata agar Tai-In memberikan kekuatan keren, sedangkan Layla berterima kasih pada dirinya. Ketika mendengar hal itu, Iljin langsung memasang wajah tampan, dan Tai-In pun langsung mengalahkan monster itu dengan sangat mudah. Semua orang yang ada di sana pun melihat ke arah Unye, dan Tai-In berkata bahwa sekarang tinggal Unye lah yang belum menunjukkan kemampuannya. Unye berkata bahwa ia tidak mau, karena dirinya tahu bahwa Tai-In ini memiliki kekuatan besar sehingga mungkin setara dengan dewa. Tai-In hanya terdiam, karena Unye juga berkata bahwa ia ingin Tai-In menggunakan kekuatannya untuk mengembalikan waktu agar sama seperti sebelum kejadian itu terjadi. Unye mengatakan bahwa ia ingin kehidupan sehari-hari terjadi lagi, karena hal yang terjadi sekarang hanyalah untuk mencari kesenangan dari Tai-In saja. Tai-In tersenyum, dan ia berkata bahwa kesenangan sekarang sangatlah penting, dan saat ini ia pun berkata bahwa mereka pasti akan mengerti dengan hal tersebut suatu saat nanti. Unye bingung, dan ia berkata tentang mengapa sekarang suasananya menjadi berubah. Lalu tiba-tiba Tai-In pun menunjuk ke arah atas, dan ia berkata bahwa sekarang ada monster burung yang datang pada Unye. Unye berteriak kencang, sedangkan Tai-In berkata bahwa seharusnya Unye mengalahkan monster itu dengan sihir. Unye pun bersiap dengan tongkatnya. Ia menggenggam tongkat tersebut dengan kencang dan menghantam monster yang tadi akan datang pada dirinya. Tai-In dan Layla yang melihat hal itu terkejut bukan main, sedangkan Unye yang menangis setelah mengalahkan kekuatan besar karena dirinya ternyata adalah seorang fighter. Iljin berkata bahwa ia tak menyangka jika Unye seperti pemain baseball, dan Unye pun berkata bahwa ia memang pernah menyiapkan hal itu sewaktu dulu. Saat mereka mengobrol, Tai-In lagi-lagi kaget dengan hal yang akan terjadi. Terlihat di sana sebuah kekuatan hitam ungu milik Muntun muncul dan langsung menyerang ke arah Tai-In. Tai-In berhasil menahan serangan tersebut, dan ia berkata bahwa hal itu sepertinya bukanlah perbuatan dari seekor monster. Di sana ada seseorang yang datang, dan orang itu datang ke arah Tai-In dan juga partiannya.
Orang yang datang mengeluarkan aura kuat dan ia berkata bahwa tadi Tae-in cukup hebat karena bisa menahan kekuatannya dengan tangan kosong. Tae-in yang melihat orang itu datang pun terdiam dan ternyata yang datang adalah Chonma yang merupakan lord dari kultus demoni. Tae-in senang bukan main ketika melihatnya dan ia berkata bahwa dirinya tak menyangka karena bisa bertemu dengan lord kultus demoni. Chonma bingung dan ia bertanya tentang bagaimana bisa Tae-in mengetahui identitas milik dirinya. Tae-in menjawab bahwa ia adalah fans berat dari Chonma dan ia tidak menyangka bisa bertemu Chonma pada saat ini. Jadi sudah jelas jika ia pasti mengetahui Chonma jika berada di hadapannya. Unie pun bingung dan ia bertanya tentang siapa orang yang sepertinya dikenali oleh Tae-in tersebut. Tae-in pun berkata agar Unie segera menonton Machine Gun di channel 100 alur cerita. Karena dalam alur cerita tersebut, Chonma adalah karakter yang wajib ada dalam genre martial art. Chonma sendiri kesal, ia berkata bahwa Tae-in banyak bicara. Dan sekarang ia juga bertanya tentang apakah energi luar biasa yang muncul adalah milik Tae-in. Tae-in masih bingung dan ia bertanya tentang apakah itu adalah ketika dirinya menjentikan jari pada monster. Karena jika iya, maka itu memanglah dirinya. Chonma berkata bahwa kekuatan manusia telah melemah selama beberapa abad dan bahkan Chonma juga mulai kehilangan minat pada dunia yang damai saat ini. Tapi tiba-tiba Chonma terkejut karena langit dan bumi seakan dibuat ulang akibat gerbang terbuka dan banyak monster yang mulai berdatangan. Meski begitu, para monster yang muncul tidak bisa mengalahkan Chonma dan para monster itu malah langsung jatuh ke dalam air. Chonma sendiri tersenyum karena hal tersebut dan ia berkata bahwa mungkin kekacauan akan terjadi lebih lama lagi. Chonma yang merupakan lord dari kultus demonik bisa menghabisi semua monster yang muncul dengan mudah. Lalu saat ia terjebak dalam kekacauan yang tiada henti, tiba-tiba sebuah energi besar datang dari arah timur. Energi itu sangat besar sehingga Chonma dan para monster kaget karenanya. Chonma mulai menggunakan skill bernama Extreme Heavenly Demon God Seal dan ia berkata bahwa serangan itu sangatlah berbahaya. Serangan itu pun muncul dengan kecepatan luar biasa, tapi Chonma bisa selamat berkat skill pertahanan yang ia gunakan barusan. Tapi di belakang Chonma kehancuran besar terjadi dan Chonma kagum dengan kekuatan yang sangat hebat tersebut. Tak hanya itu, Chonma juga kaget karena semua hal itu masihlah belum berakhir. Terlihat waktu diputar ulang sehingga kehancuran tidak terjadi. Chonma terdiam dan ia berkata bahwa dirinya telah menyaksikan fenomena yang tidak bisa dijelaskan, yaitu sebuah pembalikan waktu untuk segala hal yang telah dihancurkan. Karena hal itu Chonma tersenyum senang dan ia berkata bahwa tanpa diragukan lagi bahwa itu pasti adalah perbuatan dari seorang master sejati. Chonma mulai bergerak untuk mencari sumber kekuatan tersebut dan ia menggunakan kemampuannya untuk berjalan di atas air agar bisa sampai dengan lebih cepat. Kecepatan Chonma bergerak sungguh luar biasa hingga pada akhirnya ia sampai di hadapan Tae-in dan juga yang lainnya. Unie berkata agar mereka mengesampingkan kekuatan Chonma terlebih dahulu karena yang ia bingung sekarang adalah bagaimana bisa orang Cina berbahasa Korea dengan baik. Namun Chonma tak menjawab, ia malah menatap dengan mengerikan dan berkata bahwa dirinya akan menghabisi Tae-in yang merupakan master dari timur sekarang juga. Tae-in sendiri masih kegirangan pada hal yang terjadi. Ia berkata bahwa itu sangat keren karena di hadapannya sekarang ada Chonma yang sebenarnya. Chonma juga mulai menggunakan kekuatannya dan ia berkata agar sekarang mereka bermain-main dengan hal yang akan dilakukan. Unie dan Layla terdiam, lalu mereka berpikir bahwa mungkin seharusnya Chonma tidak melakukan hal tersebut. Chonma mulai bersiap dengan kekuatan ungu buntut khas dari kultus demoni. Terlihat ia menggunakan kekuatan bernama Heavenly Demon Dragon Destruction dan serangan itu diarahkan pada Tae-in. Sebuah ledakan besar pun terjadi berkat kekuatan dari Chonma barusan. Tapi sekarang Tae-in muncul di belakang Chonma dan ia berkata bahwa serangan tadi terlalu lambat. Chonma yang melihat hal itu bingung dan ia bertanya tentang bagaimana bisa Tae-in bergerak dengan kecepatan sangat luar biasa. Tae-in sendiri malah tersenyum dan ia berkata bahwa dari dulu ia ingin melakukan hal tersebut karena merasa sangat keren. Namun Chonma sekarang malah kebingungan karena saat ini Tae-in malah mengoceh dan memuji dirinya yang merupakan Lord Kultus Demonik. Chonma tiba-tiba memanggil Tae-in dan ia meminta pertarungannya untuk dihentikan. Dan sambil menatap dingin di sana ia berkata bahwa dirinya kehilangan minat dan lebih suka untuk berburu monster saja. Chonma pergi. Ia berkata bahwa hal yang terjadi barusan benar-benar membuang waktu. Chonma di sana berkata bahwa melihat pemula seperti Tae-in berkeliaran di Korea, maka mungkin Korea tidak akan memiliki masa depan lagi. Tiba-tiba Tae-in pun memegang pundak Chonma sehingga Chonma kesal dengan memasang wajah yang serius. Namun ternyata sekarang Chonma malah kesakitan karena saat ini Tae-in menggenggam pundaknya dengan kencang sambil berkata bahwa Chonma ini telah melewati batas.
Dengan tatapan tajam di sana Tae-in berkata bahwa Korea yang sekarang bukanlah hanya Korea saja, melainkan sebuah Republik Korea. Dan cerita pun bersambung. Wow, banyak karakter dari cerita lain pada nyasar coy. Mulai dari si Jiwoo sang batang sejati, cewek dari cerita romance, dan bahkan sekarang Chonma, Lord Kultus Demonik. Anjay pisan ini mah. Coba komen di bawah, menurut kalian siapa lagi nih yang bakal muncul? Dan mungkin segitu saja saya 100 alur cerita. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-temannya. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.